Oke baik, selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan nama saya Ardianto Ju. Saya dari kelompok 1 SD Impres Opura 3 dengan teman-teman kelompok saya ada Maria Mone, Maria Lei, Skolastika Klau, Irma Hidayat, dengan Dina Silviani. Kesempatan hari ini kami akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok lain yang sudah memberikan kami pertanyaan tentang pokok bahasan kami yang tertera dalam slide berikut ini. Pada pendidikan karakter, kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Nusa Cendana Kupang. Selamat menyaksikan. Oke, baik, terima kasih. Pokok bahasan yang akan kami bahas pada hari ini adalah bentuk sikap dan perilaku serta perbuatan manusia yang terindikasi sebagai karakter buruk. Selanjutnya, pada pokok bahasan yang berikutnya, kami akan membahas tentang ciri-ciri sikap, perilaku, dan perbuatan guru yang berkarakter baik dan kuat dalam hal kerja keras, tanggung jawab, dan disiplin sehubungan dengan peran guru profesionalnya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan bentuk sikap dan perilaku serta perbuatan manusia yang terindikasi sebagai karakter buruk. Ada 5 di sini. Yang pertama, karakter tidak jujur. Yang kedua, karakter tidak tanggung jawab. Yang ketiga, karakter tidak disiplin. Yang keempat, karakter malas. Dan yang kelima, karakter egois. Oke, baik. Saya akan melanjutkan. Pokok bahasan yang berikut adalah ciri-ciri sikap, perilaku, dan perbuatan guru yang berkarakter baik dan kuat dalam hal kerja keras, tanggung jawab, dan disiplin sehubungan dengan peran guru profesionalnya. Ciri-cirinya yang pertama yaitu komitmen terhadap profesi, yang kedua yaitu kerja keras, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat disiplin, yang kelima keterbukaan terhadap pembelajaran, dan yang keenam konsisten serta menjunjung tinggi etika profesional. Baik, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari teman-teman kelompok lain kepada kelompok kami, di mana yang pertama itu, mungkinkah karakter buruk tersebut dapat terbawa sampai dewasa? Apakah bisa berubah? Lalu, barometer untuk mengukur bahwa orang tersebut telah berubah itu seperti apa? Ini pertanyaan dari teman kita, Iwan, kelompok SD Impres Oyeba 2. Kemudian pertanyaan kedua, mengenai ketidakjujuran. Bagaimana cara kita melihat ketidakjujuran seseorang? Ini pertanyaan dari teman kita, Ika Lestari dari kelompok SD Impres Tuak Daun Merah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengenai perilaku karakter buruk. Bagaimana cara terbaik untuk menghadapi seseorang yang menunjukkan sikap manipulatif? Ini pertanyaan dari teman kita, Yurni Seran dari kelompok SD Impres PAL 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Iwan dari kelompok STI Oeba 3. Dengan pertanyaan, mungkinkah karakter buruk tersebut dapat terbawa sampai dewasa? Apakah bisa berubah? Lalu barometer untuk mengukur bahwa orang tersebut telah berubah itu seperti apa? Untuk jawaban yang pertama, apakah karakter buruk tersebut dapat terbawa sampai dewasa? Jawabannya ya, karakter bisa terbawa sampai dewasa. Karena karakter itu seperti kepribadian, di mana kepribadian seseorang tersebut terbentuk dari berbagai faktor, termasuk sifat, lingkungan, dan pengalaman hidup. Sehingga karakter tersebut sudah tertanam di dalam dirinya dari kecil hingga dewasa. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah bisa berubah? Jawabannya karakter bisa diubah dengan usaha dan komitmen yang besar. Melalui pendidikan, pengalaman hidup, dan terapi, seseorang bisa mengembangkan karakter positif dan mengurangi karakter negatif tersebut.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakter itu merupakan kepribadian yang dibawa dari kecil hingga dewasa dengan kemungkinan perubahannya bisa diubah dengan usaha dan komitmen yang besar. Oke, baik, saya akan menambahkan. Nah, kalau untuk barometer mengukur bahwa orang tersebut telah berubah itu seperti apa? Kalau kita berbicara tentang karakter, berarti karakter itu masuknya pada ranah afektif. Nah, di dalam ranah afektif itu terdapat beberapa hal seperti uh, watak perilaku seseorang, minat, sikap, emosi, dan nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Nah, kalau teman-teman kita berbicara tentang barometer pengukuran, sebenarnya dalam mengukur afektivitas seseorang atau sikap seseorang itu, nah kalau teman-teman kita berbicara tentang barometer, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan untuk uh, mengukur bahwa orang tersebut telah berubah. Yang pertama itu melalui observasi atau uh, yang pertama itu ada observasi, yang kedua itu ada metode lapor diri. Nah, penggunaan metode observasi ini berdasarkan pada asumsi bahwa karakteristik afektif dapat dilihat dari perilaku atau perbuatan yang dilakukan seseorang. Artinya di sini dia sudah mulai berubah dari apa yang dia lakukan dulu berbeda dengan yang dia lakukan sekarang. Sedangkan metode lapor diri itu digunakan untuk mengukur seseorang apakah tingkat perubahannya sudah mencapai apa yang dia capai atau belum. Tapi untuk metode lapor diri ini biasa digunakan atau dinilai oleh seseorang sebagai pemimpin atau pendamping orang tersebut untuk mengukur bahwa orang tersebut telah berubah itu seperti apa. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Ika, kelompok SD Impres Tuak Daun Merah, yang dimana pertanyaannya mengenai ketidakjujuran, bagaimana cara kita melihat ketidakjujuran seseorang. Kita bisa melihat tanda-tanda atau perilaku seseorang yang terlihat tidak jujur. Yang pertama yaitu konsistenan, atau kita bisa melihat atau memperhatikan apakah adanya tidak konsistenan antara perkataan dan perbuatan seseorang. Kemudian yang kedua yaitu perubahan cerita, di mana jika seseorang sering mengubah-mengubah cerita atau alasan mereka, ini bisa menjadi tanda ketidakjujuran. Kemudian yang ketiga, raut wajah atau bahasa tubuh. Kadang-kadang ekspresi wajah dan bahasa tubuh seseorang dapat mengungkapkan kecemasan atau ketidaknyamanan terkait dengan ketidakjujuran. Kemudian yang keempat, ketidaksesuaian fakta, di mana kita bisa perhatikan apakah fakta-fakta yang disampaikan oleh seseorang tidak konsisten dengan apa yang seharusnya mereka ketahui. Kemudian yang kelima, insting. Jadi kita bisa melihat terkadang insting kita dapat memberi kita petunjuk jika seseorang tidak jujur meskipun tidak ada bukti konkret. Terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan dari saudara Yurni dari kelompok SD Impres PAL 1 mengenai perilaku karakter buruk, bagaimana cara terbaik untuk menghadapi seseorang yang menunjukkan sikap manipulatif. Cara terbaiknya menurut artikel berita yang saya baca, yang pertama, membuat sebuah batasan kepada orang tersebut. Yang kedua, jangan mentoleransi sikap manipulatif. Yang ketiga, cari pertolongan, yang artinya jika seseorang tidak ada perubahan, tidak ada salahnya untuk mencari pertolongan kepada orang terdekat maupun tenaga profesional. Kemudian yang keempat, jangan langsung minta maaf, yang artinya orang-orang manipulatif itu sangat pandai membalikan keadaan dan membuat seolah-olah kita itu adalah sebagai sumber masalahnya. Untuk itu kita harus menghindari, jangan langsung meminta maaf. Saya akan menambahkan bagaimana cara terbaik untuk menghadapi seseorang yang menunjukkan sikap manipulatif, yaitu yang pertama, menyampaikan pendapat dengan tegas dan jelas serta spesifik. Kemudian yang kedua, menghindari mengambil keputusan dengan terburu-buru, terutama saat sedang menghadapi suatu masalah bersama
manipulator. Kemudian yang ketiga, menghindari memikirkan sesuatu terlalu dalam mengenai hal-hal yang diucapkan oleh manipulator. Oke, baik teman-teman, sekian jawaban dari kelompok kami. Minta maaf kalau ada kurangnya, dan kalau ada lebihnya jangan lagi dikembalikan. Sekian dari jawaban dari kelompok kami. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya.